Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holidin dari kelas 4402. Pada kesempatan ini saya akan membuat video uji Kom 1 mata kuliah jaringan data telekomunikasi. Nah, di sini ada soalnya kita akan membuat plan 10 untuk mahasiswa dan plan 20 untuk dosen, plan 30 untuk admin. Lalu nanti juga kita akan mengubah untuk isi nama rutenya jadi R1, lalu menambahkan password privilege-nya dan password konsol, lalu password remote di bagian routernya. Nah, di sini juga sudah tersedia untuk IP-nya, ada IP untuk router, IP untuk dosen, IP untuk admin. Oke, kita langsung saja kita masuk ke langkah pertama itu. Kita masuk ke bagian router. Nah, di sini kita akan mengkonfig untuk bagian routernya. Masuk ke config, lalu pilih yang IP-nya yang /0/0. Nah, yang ini masukkan untuk IP konfigurasinya sama IP address-nya itu. Untuk di bagian router itu 192.168.30.62 192.168.30.30.62. Nah, untuk subnet masnya kita ubah untuk yang di belakangnya itu jadi 192. Kenapa kita mau ubah 192? Dikarenakan di sini untuk IP address-nya menggunakan privilege /26. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita close dulu. Lalu sebelumnya kita ke router dulu, coba untuk masuk ke sini sudah. Lupa klik on. Nah, jika sudah diklik on, kita close. Oke, di sini sudah berubah tandanya, yang tadi merah jadi hijau, berarti untuk di bagian router sudah selesai. Kita selanjutnya ke server. Nah, di server kita masuk ke bagian desktop, lalu ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address, subject mask, sama default gateway-nya. Untuk IP di bagian server itu IP server berarti 192.168.10.1. Kita ubah jadi .1. 168 ini 10. Lalu masnya sama, jadi ganti jadi 192. Lalu untuk default gateway-nya itu berarti untuk itu server itu 192.168.10.62. Oke, jika sudah kita close. Lalu selanjutnya itu kita masuk lagi ke di server, lalu ke service, lalu masuk ke DHCP. Nah, di sini akan menambahkan untuk default gateway sama untuk default gateway-nya itu kita menggunakan yang default gateway-nya itu 192.168 jadi 10.62. Nah, jika sudah, untuk start IP-nya itu di 2, lalu untuk maksimum number-nya itu di 6. Jika sudah, di on, lalu di save. Oke, jika sudah, di close. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke admin 1, berarti yang PC admin 1. Di sini juga sama, kita akan mengkonfig
kita ke desktop dulu, lalu IP konfigurasi, lalu kita akan memasukkan IP sama subnet mask sama default gateway-nya. Untuk IP address di admin 1 itu admin 1 admin, oh ya, ini berarti 192.168.30.1 20.1 lalu untuk subnet masknya sama, ubah ujungnya jadi 192. Untuk di port gateway-nya gunakan yang 192.168.20.62. IP dosen admin oh yang 30 bukan 30, berarti 30 untuk 192.168.30.62. Oke, jika sudah di close, lalu selanjutnya kita akan masuk ke admin ke dosen 2 atau ke PC dosen 2, sama ke desktop, lalu ke IP konfigurasi. Angkanya sama seperti tadi, kita akan masukkan IP address-nya itu 192.68 lalu titik 20.2. Nah, di sini kenapa menggunakan 20.2 itu karena kita akan memasukkan IP sesuai dengan urutan PC-nya. Kalau di sini kan 2 untuk PC-nya, berarti gunakan yang 2. Subnet mask-nya sama, nanti jadi 192. Default gateway-nya itu adalah 20.62. Karena di sini memakai 20, berarti dia bawah juga harus memakai 20. Oke, jika sudah di close, lalu selanjutnya ke dosen 3. Sama caranya seperti tadi, masukkan IP address-nya itu. Untuk dosen 3 itu kita ubah isinya 20 dan 1 ini ya. Oke, jika sudah, untuk masknya sama 192, gateway-nya juga sama, yaitu 20, ini akan jadi 20. Oke, jika sudah di close, lalu ke admin yang kiri, berarti ke admin 2. Dan di sini kita akan memasukkan IP-nya itu di admin 2 itu berarti kita mengubah yang tadi 1 jadi 2. Nah, di sini kan tadi 130, yang di admin 1 itu 1. Nah, di sini kita gunakan yang 2. Lalu jika sudah, di subnet mask-nya sama 192, port gateway-nya itu 162.30.30.62. Oke, jika sudah di close, lalu masuk ke dosen 3, PC dosen 3, lalu sama kita akan masukkan untuk IP address-nya itu. Untuk dosen 3 itu 20.3. Urutannya sama seperti yang telah tadi saya jelaskan. Untuk dosen 3 berarti di ujungnya 3. Masknya sama 192, IP-nya kita hapus menjadi 20.62. Oke, jika sudah di close, dan yang terakhir itu ke desktop, sama ini juga kita ganti jadi 20, ininya jadi 4. Lalu untuk subnet mask-nya sama 192.
Untuk default gateway-nya adalah ininya ubah jadi 20. Oke, jika sudah di close aja. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita akan masuk ke laptop. Nah, selanjutnya kita masuk ke laptop mahasiswa 1, lalu ke bagian desktop, lalu ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita akan lakukan memasukkannya secara otomatis, berarti kita akan menggunakan DHCP. Nah, di sini untuk DHCP-nya sudah masuk, lalu kita coba close aja. Lalu laptop 2 sama caranya seperti tadi, lakukan cara ini itu sampai ke laptop 5. Nah, close aja jika sudah close, juga sama, close, yang ini juga sama, close, dan yang terakhir juga sama. Nah, jika sudah kita close, langkah selanjutnya itu kita akan membuat kode atau pembuatan perintah untuk membuat password di bagian routernya itu. Kita masuk ke router, lalu di bagian ini kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita akan membuat seperti yang perintah di soal. Nah, yang di soal itu kita akan mengubah routernya jadi R1, masukkan password privilege, password konsol, dan remote. Caranya, nah jika sudah, kita di sini enter, exit aja, exit. Nah, exit lagi. Nah, jika sudah, ini langkah selanjutnya itu enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, jika sudah, kita langkah pertama akan memasukkan perintah untuk mengubah si nama routernya jadi R1 itu menggunakan perintah hostname R1. Hostname R1. Lalu enter. Nah, jika sudah berubah, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan perintah no IV domain lookup. Lalu enter. Oke, jika sudah, selanjutnya akan perintah untuk memasukkan perintahnya itu untuk memasukkan security passwordnya. Agar bisa memasukkan password itu dengan perintah security di password in strip length TH6. Nah, untuk artinya ini 6 itu kita akan menambahkan password dengan 6 huruf atau 6 karakter. Oke, jika ini sudah di enter, lalu masukkan perintah enable secret Cisco sec. Nah, jika sudah di enter, lalu masukkan perintah line console 0. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat passwordnya itu dengan memasukkan perintah password Cisco. Masukkan passwordnya itu Cisco con.
lalu enter, lalu masukkan perintah package timeout 5. Nah, artinya untuk ini nanti jika tidak ada proses atau aktivitas di bagian CLI, nanti jika sudah melebihi 5 itu akan keluar sendiri. Nah, nanti akan diperintahkan untuk memasukkan password yang dibuat. Oke, enter. Sudah, selanjutnya itu masukkan login, lalu exit. Oke, jika sudah, selanjutnya itu kita akan membuat password di bagian lain, ftg 04, enter. Jika sudah, masukkan password yang kedua itu password ftg, lalu enter, lalu masukkan perintah yang tadi yang package timeout 5 spasi 0, lalu enter, lalu login, lalu exit. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengenkripsi kode atau password yang sudah dibuat dengan cara memasukkan perintah service password strip encryption, lalu enter. Lalu agar si passwordnya tidak terlihat, kita masukkan perintah yang satunya itu, masukkan perintah banner lot pagar auto rise on dulu, bukan gitu, harusnya on auto reach, lalu case prohibited tanda seru pagar, enter. Lalu jika sudah, di exit. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah yang terakhir itu copy running strip config, lalu start up strip config, lalu enter. Nah, jika udah ada beritahu oke, berarti untuk pembuatan passwordnya sudah selesai. Kita close aja. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan ke switch yang satu dulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian config, lalu masuk ke plan database. Nah, di sini kita akan memasukkan plan number dan plan name-nya. Masukkan untuk plan number-nya itu yang pertama itu 10 itu untuk mahasiswa, lalu tambah, lalu 20 untuk dosen, lalu 30 untuk admin, lalu add. Oke, jika sudah, selanjutnya itu ke FA/1, lalu kita akan memasukkan plan-nya itu FA0/1 itu plannya itu kita gunakan yang 30 admin, lalu
lalu ke FA 003 0/3 kita itu yang 10 mahasiswa. Oke, jika sudah di close aja, lanjut ke yang selanjutnya itu ke switch yang 0, berarti yang ini. Caranya sama seperti tadi, masuk config lalu ke plan database. Nah, sini juga sama, kita akan memasukkan plan number dan plan name-nya 10 untuk plan 10, plan mana 10. Nah, sini untuk artinya 00 itu spasi, kita add, lalu 20 untuk plan 20, lalu add, lalu 30 untuk plan 30. Oke, jika sudah add. Nah, jika sudah kita masuk ke FA yang pertama 0/1 itu. Nah, di sini untuk FA 01 itu berarti ke dosen. Berarti kita pilih yang untuk dosen. Berarti yang untuk dosen itu yang 20. Nah, jika sudah ke FA 02. FA 02 itu berarti ke dosen juga sama. Pilih yang 20. Lalu FA 03. FA 03 sama ke mahasiswa. Berarti mahasiswa itu yang 10. Selanjutnya FA 04. Untuk FA 04 itu sama ke mahasiswa, berarti yang 10. Dan untuk FA 05 sama ke mahasiswa, FA 05. Lalu untuk FA 07 berarti masuk ke admin, FA 07. FA 0/7 itu masuk ke admin, berarti yang 30. Oke, jika sudah, di close aja. Lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke suite yang ketiga. Nah, di sini sama caranya seperti tadi, masuk ke config, lalu ke database, plan database, sama seperti tadi. Langkah-langkahnya kita akan menambahkan plan number dan plan name. Yang pertama untuk plan numbernya itu 10 untuk plan nomor 10 untuk mahasiswa, lalu add, lalu 20 untuk plan 20 untuk dosen, lalu add, dan yang terakhir 30 untuk plan 30, lalu add. Oke, jika sudah, selanjutnya ke FA 0/1. Untuk FA 0/1 itu terhubung ke dosen. FA 0/1 berarti ke dosen, berarti yang 20 plan 20. Lalu FA 02 itu terhubung ke FA 2, sama ke dosen, FA 20 ke dosen juga, berarti yang 20. Oke, untuk FA pas Ethernet 0/3 berarti /3 berarti ke mahasiswa yang 10. Lalu untuk FA 04 itu sama untuk 04 ke mahasiswa, berarti yang 10 plan 0010. Dan untuk FA
05 berarti ke admin yang 30. Oke, dan untuk FA06 itu kita biarkan dulu, kita close. Lalu yang selanjutnya itu kita akan masuk ke switch 0. Nah, untuk di switch 0 kita masuk ke bagian flash Ethernet 0/6. Nah, yang ini kita ubah untuk aksesnya itu jadi terang. Lalu yang selanjutnya di close aja. Dan untuk switch 1 sama, kita ke 04, lalu ubah aksesnya jadi terang. Oke, lalu dan yang terakhir ke 06, FA06 aksesnya jadi terang. Oke, sudah di close. Di sini untuk FA07 itu oke, jika sudah, kita coba untuk lihat dulu apakah sudah berhasil di PT activity-nya. Coba kita cek. Lalu ke assessment item. Oke, di sini sudah terlihat. Berarti ada yang masih salah itu di bagian coba incorrectnya itu di bagian connectivity test. Berarti kita belum melakukan connectivity. Nah, untuk bagian yang lain udah berhasil, admin 1 udah berhasil semuanya. Kita coba close dulu. Kita lakukan pengetesan. Kita coba ngeping dari admin ke admin, sudah berhasil. Coba lagi kita dari laptop 3 ke laptop 4, sudah berhasil. Oke, kita coba dulu dicek lagi PT activity-nya. Oke, di sini malah berkurang jadi 98 yang tadinya udah 95. Berarti yang belum itu yang bagian plan 10 belum terhubung LAN 10. Berarti di bagian switch 1 close dulu. Di bagian switch 1 itu di switch 1, ini berarti di switch 1 belum terhubung. Kita coba untuk ke dalam database dosen mahasiswa udah. Coba kita cek untuk switch 1 itu switch 1 untuk FA03 udah ke dosen, 01 udah, 01 itu 30 ke dosen,
proses. Sudah. Untuk terangnya kita cek di terangnya itu switch 1 itu untuk slash 04. Udah, kita close aja, coba di masih sama yang plan 10 belum terhubung ke prename-nya di switch 1. Oke, kita coba di close lagi ke switch 1. Database plan 1. 10 mahasiswa. Oke, kita coba ganti 10 untuk mahasiswa. Lalu kita ke 0/1 itu gunakan yang /01 untuk admin, berarti yang 30 admin. Udah. Untuk 03 gunakan yang mahasiswa. Udah, harusnya sudah terhubung. Untuk /04 udah keterang. Kita coba cek lagi. Oke, nah di sini udah 100, berarti untuk pengerjaannya semuanya sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya itu kita coba untuk meng-screenshot untuk pengerjaan akhir. Kita screenshot dulu untuk di bagian akhir itu, lalu kita save. Oh iya, aku kelupaan untuk di bagian screenshot awalnya itu kan sebelum pengerjaan harus screenshot pengerjaan awal dulu. Mungkin nanti saya akan screenshot ulang untuk pengerjaan awal. Nah, ini untuk hasil pengerjaan akhirnya seperti ini. Kita close. Untuk item count-nya ada 70, berarti udah berhasil. Kita close saja. Oke, untuk pengerjaan uji kom 1-nya sudah selesai. Jika ada kesalahan dalam pembahasannya ataupun kata-kata saya yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.